Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai teorema integral. Saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara fungsi potensial dengan integral yang tidak bergantung lintasan yang dinyatakan dalam sebuah teorema. Mari kita mulai melihat bukti teorema tersebut. Berikut adalah bunyi teoremanya. Misalkan F, medan vektor yang kontinu yang didefinisikan pada daerah D. Misalkan pula daerah D memenuhi untuk setiap dua titik di D dapat dihubungkan oleh lengkungan kontinu yang seluruhnya terletak di D. Yang ini kita sebut terhubung ya. Jadi D-nya itu harus daerah yang terhubung. Misalkan X0, Y0 dan X1, Y1 dua titik di D. Nah, integral ini tentu saja bisa dituliskan dalam bentuk lain, yaitu integral PDX Q dy X0 Y0 ke X1 Y1. Hati-hati sekali, saya ingatkan kembali, kapan kita boleh menuliskan X0 Y0 X1 Y1 hanya ketika kita tahu bahwa dia tidak bergantung lintasan. Oke ya. Ini jika dan hanya jika ada fungsi potensial V, sehingga do V do X sama dengan P dan do V do Y sama dengan Q. Tentu saja dari kanan ke kiri sudah jelas ya. Yang belum jelas itu bagaimana mencari fungsi potensialnya. Ya, itu yang akan kita lihat dalam bukti sebentar. Nah, misalkan saya punya fungsi medan vektor yang memenuhi itu X0, Y0, X1, Y1 anggota D, P dan Q-nya itu turunan parsialnya kontinu di D, maka coba kita lihat buktinya. Pertama, karena integralnya tidak bergantung lintasan, nah saya buat integral lintasan garis lurus X0, Y0 ke X0, Y, X0, Y0 ke X0, Y gitu, lurusnya ke atas kalau di bidang X, Y. Lalu dari sini ke X, Y. Jadi X-nya berubah, Y-nya tetap gitu ya. Jadi itu lalu eh, maaf ke atas baru ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, jadi misalkan Vx-nya itu integral x0 y0 ke xy pst ds qst dt ya. Ini untuk menghindari xy tapi integralnya sampai xy juga gitu ya. Jadi diganti menggunakan variabel lain lalu st dan s dan t gitu ya. Kenapa boleh ditulis x0 y0 sampai integralnya dari x0 y0 sampai ke xy? Tentu saja karena kita sudah diketahui bahwa integralnya itu tidak bergantung lintasan ya, akan ditunjukkan bahwa do V do X sama dengan P. Oke ya, coba lihat sendiri untuk do V do Y sama dengan Q. Nah, Vx-nya itu adalah, ini lintasan yang pertama, X0-nya fix, Y0-nya berubah. Jadi dia naik atau turun gitu ya. Yang berikutnya dari X0Y, X-nya berubah, tapi Y-nya tetap. Jadi itu. Jadi akibatnya ini adalah lintasan dari X0, Y0 ke XY. Ya, ke XY. Maka dia akan berubah menjadi, kamu lihat yang komponen pertama, itu lintasannya dari X0 Y0 ke X0, Y. Jadi X0-nya fix. Begitu X0 fix, maka DS-nya sebenarnya 0. Jadi sisanya tinggal DT atau DY-nya gitu ya. Jadi yang pertama itu QX0, T. Kenapa QX0, T? Karena X-nya fix, X0. Jadi nanti S-nya saya ganti jadi X0. Dengan cara yang sama untuk yang kedua. Gitu ya. Akibatnya kalau saya turunkan terhadap X, maka saya hanya mempunyai yang ini ya, yang kanan. Ini adalah Px, Y berdasarkan kalau kamu masih ingat teorema dasar kalkulus satu gitu ya. Nah, ini memberi kita cara lain untuk mencari fungsi potensial. Kita coba lihat ya. Misalkan saya punya fungsi potensialnya itu adalah diberikan medan vektornya itu adalah y, x. Saya mau mencari fungsi potensial. Kalau dia bergantung lintasan, dia tidak bergantung lintasan, maka saya bisa definisikan Vxy-nya itu adalah dari x0y0 ke x0y, lalu dari x0y ke xy. Persis sama seperti yang tadi. Persis sama seperti yang tadi ya. Maka ini X-nya jadi S, Y-nya jadi T. Maka saya punya eh, integral F dot TDS itu menjadi YDX. YDX berubah menjadi TDS ditambah XDY, yaitu SDT gitu ya, dengan demikian juga yang di belakang. Dengan asumsi yang sama seperti yang tadi, kalau kamu lihat X-nya tetap, maka dalam hal ini, maka saya punya DS-nya 0. Sehingga yang tersisa dari integral lintasan pertama itu hanya SDT saja.
Oke ya. Dan cara yang sama untuk integral lintasan kedua yang tetap hanya TDS saja. Jangan lupa integral lintasan pertama itu dilakukan ketika X sama dengan X0. Jadi sebenarnya ini bukan hanya S, tapi dia adalah X0. Dan T-nya dari jalan dari Y0 sampai Y. Gitu ya, saya pikir ini tidak masalah ya, sehingga saya punya ini. Dengan cara yang sama, T itu Y ya, dan di sini Y-nya fix, maka dia akan menjadi Y, DS masih sama dari X0 sampai X. Gitu ya. Kalau saya substitusi, maka dia akan menjadi ini. Jangan lupa ini hanya konstanta, maka dia X0 dikali dengan T. T-nya jalan dari Y ke Y0, maka X0 dikali Y minus Y0. Dengan cara yang sama ini, Y-nya konstan, teman-teman. Maka Y-nya boleh keluar dari tanda dari integral. Maka Y dikali dengan 1 DS, dia menjadi S saja, yaitu lalu dievaluasi di X minus X0, sehingga saya punya XY min X0 Y0, itu akan jadi fungsi potensialnya adalah apa? XY ditambah suatu konstan, dalam hal ini konstannya adalah negatif dari X0 Y0. Ya, jadi itu memberi cara kita mencari fungsi potensial kalau diberikan fungsi medan vektornya. Itu di R2. Tentu saja cara ini bisa kita perluas untuk di medan vektor di R3. Oke ya, terima kasih.